Bab 751, Leng Fuyao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, Xiao Yan dan yang lainnya sudah lama di dalam, mengapa mereka belum keluar juga? Tidak ada yang salah. Di dalam rumah kayu, Qin Xin tampaknya menunggu lama dan sedikit tidak sabar, jadi dia berjalan bolak-balik dengan cemas. Aku yakin tidak akan ada masalah dengan orang-orang di sini, tetapi sudah lama sekali. Ye Meng sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Qin Xin. Ye Meng tidak tahu apa pencapaian Xiao Yan dalam kekuatan jiwa, tetapi dia jelas tahu kekuatan muridnya sendiri, tetapi pada akhirnya Ye Meng tidak terlalu optimis tentang Leng Fuyao. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak hanya kuat, tetapi juga dengan dukungan api suci dan kekuatan jiwa, jadi. Keluarlah. Tidak lama setelah mereka khawatir, Leng Fuyao dan Xiao Yan keluar dari ruang kecil itu. Sejak Leng Fuyao muncul, Ye Meng memperhatikan bahwa yang terakhir memiliki aura yang sangat canggung, dan langsung tertawa, jelas dia sudah tahu hasilnya tanpa Leng Fuyao mengatakannya. Bagaimana situasinya? Qin Xin bertanya dengan mendesak. Yah, untungnya, Xiao Yan juga tersenyum perlahan, tidak ada banyak emosi dalam suaranya, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil. Orang ini, bagaimana bisa begitu mesum? Leng Fuyao mengerutkan kening dan cemberut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Yan ini tampak lembut dan lemah lembut, tetapi dia tidak menahan diri ketika bertarung. Namun, Leng Fuyao masih sedikit beruntung. Jika Xiao Yan tidak menarik tangannya pada saat-saat terakhir, aku khawatir bahwa dalam kompetisi jiwa, dia masih akan terluka, dan kesannya terhadap Xiao Yan segera membaik. Apa? Itu layu. Ye mengguam sekilas tahu bahwa Leng Fuyao telah kalah, dan segera bertanya. Aku hanya membuat kesalahan kecil. Jika aku melakukannya lagi, aku pasti tidak akan kalah. Leng Fuyao selalu sombong, bagaimana dia bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu? Kedua jiwa itu bersaing dalam ruang kecil. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan menekan Leng Fuyao, Xiao Yan menemukan bahwa kendali Leng Fuyao atas kekuatan jiwa telah mencapai puncaknya. Dia jauh lebih kuat, aku khawatir dia benar-benar tidak bisa menghadapinya. Hehe. Apa yang dikatakan Yang Mulia sangat benar. Menghadapi pengakuan kekalahan Leng Fuyao, Xiao Yan segera memberinya platform, dan dia tidak serius. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa temperamen Leng Fuyao sangat kuat. Jika kamu serius dengannya, maka aku khawatir aku akan menimbulkan masalah bagi diriku sendiri. Kamu memiliki penglihatan. Tuan, dia menang. Beri dia sesuatu untuk promosi. Meskipun Leng Fuyao agak keras, dia tidak pernah ceroboh dalam menghadapi menang atau kalah. Hehe, gadis kecilmu akan tetap lembut, ini pertama kalinya aku melihat ini selama bertahun-tahun. Murid kesayanganku ini telah bertarung melawannya, dan Ye Meng tidak akan melupakan kesempatan ini untuk mengejeknya, dan segera berkata. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan menghadapi dua guru dan murid yang seperti harta karun hidup, dan kepalanya langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat untuk maju. Tidaklah lucu untuk dipromosikan menjadi apoteker peringkat kaisar tingkat 2, dan dia juga membutuhkan beberapa hal lainnya. Ye Meng melambaikan tangan pada Xiao Yan, lalu berbicara. Hal-hal lainnya, Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun aku tahu sejak lama bahwa tidak akan terlalu mudah untuk menerobos ke alkemis peringkat kaisar tingkat 2, aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu rumit. Jika kamu membutuhkan hal-hal lainnya, kemana kamu pergi untuk bertanya? Hehe, jangan khawatir, kami memiliki hal-hal ini di apotek kami. Aku akan menyerahkannya kepada kedua muridku untuk dipromosikan, tetapi aku tidak menyangka itu akan digunakan oleh orang luar, sayang sekali. Ye Meng segera berkata tanpa daya. Dengan cara ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Ye Tua. Xiao Yan mendengar ini dan segera mengetahui pemikiran Ye Meng yang cermat, tetapi dia sudah memiliki guru utama, jadi tentu saja dia tidak akan beralih ke sektenya, dan hanya bisa mengikutinya dengan penuh permintaan maaf. Ye Meng dan Xiao Yan meninggalkan rumah kayu dan menuju ke rumah kayu yang lebih dalam. Xiao Yan dapat merasakan bahwa masing-masing dari tiga rumah kayu tersebut mengandung batasan yang sangat kuat. Jika orang biasa ingin masuk tanpa izin, aku khawatir lebih sulit daripada pergi ke langit. Apakah namanya Xiao Yan? Dia benar-benar pria mesum. Semua ini salahku, guru, yang terus menggangguku setiap hari untuk mengatakan bahwa aku adalah alkemis terbaik di dunia.
sekarang tidak apa-apa, Xiao Yan ini. Leng Fuyao berkata dengan sedikit emosi ketika dia melihat gurunya meninggalkan Xiao Yan. Adik junior Fuyao, kamu sudah sangat hebat. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Mungkin kamu berpikir Xiao Yan sangat kuat, tetapi di balik kekuatan ini, pasti ada dedikasinya, dan kamu berbeda, jalanmu telah diaspal oleh Ye Meng, dan mustahil untuk mengejarnya jika semuanya berjalan mulus. Apakah kamu mengerti? Qin Xin tampaknya memiliki hubungan lain dengan Leng Fuyao, dan segera berkata dengan nyaman. Kakak Qin Xin, maksudmu? Leng Fuyao tampaknya telah mendengar sesuatu dari kata-kata Qin Xin, dan matanya langsung berbinar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kamu sudah terjebak di sini terlalu lama, saatnya untuk keluar dan melihat-lihat. Aku pikir tuanmu seharusnya sangat senang. Qin Xin berkata tanpa malu-malu. Tuan, apakah dia akan setuju? Ketika Leng Fuyao mendengar ini, meskipun dia sangat gembira, dia masih khawatir. Aku adalah gadis terlantar yang tidak diragukan lagi dijemput oleh tuanku. Meskipun aku selalu suka bertarung melawan tuan pertama dan tuan kedua, Leng Fuyao tahu bahwa tuan pertama dan tuan kedua telah mencapai level darah dan air bersamanya, tetapi itu hanya dingin. Fuyao tidak mau mengakuinya, jadi dia terus melarikan diri. Percayalah, mereka akan setuju. Dan reruntuhan di belakang kebetulan keluar untuk berlatih. Qin Xin selesai berbicara dan duduk perlahan tanpa mengganggu Leng Fuyao. Meskipun kekuatan jiwa Leng Fuyao sangat mengerikan dan pencapaiannya cukup tinggi, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah bunga di rumah kaca gelombang dalam hal ini, tidak cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, apalagi Xiao Yan yang sering berada di ambang hidup dan mati melakukan ini. Ngomong-ngomong, Tetua Ye, kekuatan jiwa Leng Fuyao ini tampaknya agak kuat, apa yang terjadi? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya di jalan. Tepat setelah bertarung dengan Xiao Yan di ruang kecil itu, dia menemukan bahwa Leng Fuyao ini jelas hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat puncak kaisar, dan dia adalah kekuatan jiwa tingkat kaisar dan tingkat bumi yang sempurna, jadi itu seharusnya menjadi situasi yang menghancurkan. Namun, jiwa Xiao Yan dan Leng Fuyao cukup cemas tentang ini. Jika bukan karena pengalaman bertarung Xiao Yan yang luar biasa, dia tidak akan bisa mengalahkan Leng Fuyao. Inilah yang membuat Xiao Yan paling tidak berdaya. Hehe, dia, apakah kamu pernah melihat seorang gadis dengan kekuatan jiwa di alam kaisar bawaan? Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba suaranya menjadi dalam. Apa, kekuatan jiwa alam kaisar Xiantian? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Yang lain tidak tahu apa artinya ini, Xiao Yan sendiri tidak mengetahuinya. Yang disebut bawaan, adalah memiliki kekuatan jiwa alam kaisar saat lahir, yang agak luar biasa. Ada batas untuk kekuatan jiwa seseorang. Jika ingin menembus batas itu, niscaya akan lebih sulit daripada naik ke langit, tetapi kekuatan jiwa dari alam kaisar bawaan berarti bahwa kekuatan jiwa Leng Fuyao tidak akan ada sebelum mencapai negeri dongeng. Segala rintangan, semuanya akan seperti terobosan alami. Cahaya, Leng Fuyao ini sangat kecil, itu sudah cukup untuk mencapai keberadaan alkemis tingkat abadi di masa depan, apoteker tingkat abadi di masa depan, nama ini sangat menakutkan. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Ye Meng, dan langsung terkejut sejenak, lalu dia berkata, apoteker tingkat abadi, melihat seluruh Xuan San Santian, seperti kastanya air rambut burung phoenix. Saya khawatir para master pavilion-pavilion fancy yang harus memperlakukan mereka dengan hormat. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di tingkat itu telah mencapai tingkat memegang langit dengan satu tangan. Ini semua akan dikatakan nanti, tetapi kamu, anak ini, sedikit mengejutkanku. Hanya saja dia memecahkan rekor kultivasi di Sungai Tongtian, dan kemudian mengolah keterampilan bertarung yang belum pernah berhasil diolah oleh siapapun sejak berdirinya olah kesuksesan, dan itu juga tidak masalah kekuatan jiwa tingkat alam kaisar dan api suci, kamu memiliki banyak rahasia pada anakmu. Aku ingin tahu siapa yang bisa mengajar murid yang sesat itu. Jangan gunakan lelaki tua Zhu sebagai tameng, masih jelas apa yang dia pikirkan tentang orang itu. Ye Meng bertanya sedikit pada Xiao Yan. Ye Meng dan Zhu Jin adalah kenalan lama. Ye Meng samar-samar tahu bahwa Zhu Jin paling banter hanya bisa mengajari Xiao Yan tentang kekuatan spiritual dan formasi pertempuran. Sedangkan untuk tempat lain, dia sama sekali tidak bisa mengajarinya. Itu hanya kebetulan.
Menghadapi pertanyaan Ye Meng, Xiao Yan langsung merasa sedikit besar, dan dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu, jadi dia hanya bisa menghadapinya sesuka hati. Karena kamu tidak membicarakannya, terserah kamu, tetapi sebagai anggota Paviliun Dupa Terbakar, aku menyarankan kamu untuk menjaga prinsip dalam segala hal. Bagaimanapun, kamu tidak bisa berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatumu basah. Ye Meng berkata, setelah berbicara, keduanya langsung datang ke pintu rumah kayu kedua. Aku sudah diajari. Setelah mendengarkan ajaran Ye Meng, kehadiran Xiao Yan tampaknya memahami sesuatu ketika dia memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan di Paviliun Dupa Terbakar akhir-akhir ini, dan segera mengangguk dengan hormat kepada Ye Meng. Itu di sini, Ye Meng berkata dengan santai, lalu berhenti. Ruangan ini penuh dengan dupa dan tanaman obat yang kuat. Xiao Yan juga langsung berhenti, tetapi persepsi jiwa Xiao Yan yang sangat baik memberitahunya. Hei, ini adalah tempat terlarang di Paviliun Pembakaran Dupa kami. Jika kamu tidak mengalahkan gadis Leng Fuyao itu, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Hanya kali ini, lain kali tidak akan menjadi contoh. Ye Meng berkata, lalu dia berhenti bicara dan menenangkan diri. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa gelombang fluktuasi jiwa yang sangat terang terus memancar dari Ye Meng, dan dengan lembut berkumpul menuju ruangan. Kunci jiwa, benar-benar maju. Melihat ini, Xiao Yan segera mengerti apa yang dilakukan Ye Meng. Selama kekuatan jiwa mencapai ketinggian tertentu, Anda dapat segera menggunakan kekuatan jiwa untuk membuka ruang kecil, dan untuk beberapa hal yang berharga, Anda juga dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk memblokir, dan hal-hal yang diblokir dengan kekuatan jiwa sangat aman, bahkan jika yang lain lebih baik dari yang lain. Anda tidak dapat menerobos jika Anda semakin kuat. Kecuali jika Castor meninggal, Castor harus membukanya sendiri. Huho, ayo pergi. Setelah mengambil beberapa napas, Ye Meng menyeka keringat yang banyak. Tampaknya aktivasi ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan kemudian dia mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Setelah Ye Meng selesai berbicara, pintu yang tertutup rapat di depan keduanya tiba-tiba terbuka dengan derit, dan Ye Meng melangkah masuk. Melihat ini, Xiao Yan mengikutinya. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke ruangan ini, Xiao Yan jelas merasakan sakit yang sangat parah dari tubuhnya. Mencicit, bajingan, Xiao Yan memarahi diam-diam untuk pertama kalinya, lalu matanya sedikit merah, dan dia memegang pintu dengan satu tangan, dan berkata dengan sedikit lemah. Ada apa? Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan segera menoleh untuk melihat Xiao Yan. Pada saat ini, napas Xiao Yan sangat lemah, dan dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah Xiao Yan terengah-engah beberapa kali, dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan menelannya, dan kemudian dia merasa lemah. Namun, Xiao Yan terkejut dalam hatinya, karena sumber perubahan tadi adalah energi emas iblis darah di dadanya. Energi emas iblis darah ini telah ditekan sementara oleh kekuatan pertempuran skala penuh skala warna abadi. Bahkan jika itu diselesaikan dalam waktu singkat, itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi saat Xiao Yan melangkah ke ruangan ini tadi, energi emas iblis darah jelas menghasilkan suasana hati yang sangat gelisah, dan penindasan yang dilakukan oleh Kailin langsung hancur, dan pemandangan tadi terjadi. Untungnya, mata Xiao Yan cepat dan tangannya cepat, dan dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Namun, Xiao Yan tidak berani menunjukkan kekurangan apapun. Jika energi emas iblis darah di tubuhnya ditemukan oleh orang-orang di Paviliun Pembakaran Dupa, dia mungkin akan memiliki akhir yang sangat suram, kebencian yang dimusnahkan. Jika tidak apa-apa, ayo pergi. Tempat di mana kamu menerobos ada di dalam, dan akan membutuhkan waktu untuk menerobos ke alkemis kelas 2 Kaisar. Ye Meng berkata sedikit, aku tidak tahu Ye Lao, apalagi yang kamu butuhkan untuk bisa menembus ke tingkat alkemis Kaisar tingkat 2. Xiao Yan buru-buru mengalihkan perhatiannya setelah perlahan-lahan menenangkan energi emas iblis darah di dalam tubuhnya. Pemurnian obat tingkat 2 tingkat Kaisar bukanlah hal yang mudah. Meskipun kekuatan jiwamu telah mencapai alam Kaisar, kamu belum membuat terobosan. Dan kekuatan jiwamu telah mencapai ambang terobosan. Jika kamu ingin benar-benar maju ke alkemis tingkat Kaisar tingkat 2 gelombang, kamu juga harus menggunakan batu jiwa. Ye Meng berkata dengan tenang. Batu jiwa, tanda tanya petik 2, Xiao Yan ragu-ragu. Tampaknya dia tahu sangat sedikit tentang hubungan antara kekuatan jiwa dan alkemis. Lagi pula,
Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan diajari oleh seorang veteran Yao ketika dia berada di Jalan Douqi sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Benua Kaisar Dou ini berbeda, dan banyak hal yang mengganggu Xiao Yan. Perjalanan kultivasi apoteker tingkat kaisar adalah tentang kultivasi istana spiritual. Kultivasi membangun istana spiritual. Ketika alkemis menerobos apoteker tingkat abadi, istana spiritual sejati akan lahir di dalam tubuh. Ketika istana spiritual bergerak, orang dapat membunuh orang. Menjadi tak terlihat, Anda dapat mengepung musuh dan membalikkan tangan Anda, dapat dikatakan sebagai teknik pembunuhan hebat yang khusus untuk apoteker kami. Ye Meng tersenyum sedikit. Tujuan dari batu jiwa adalah untuk mengompresi dan memadatkan kekuatan jiwa Anda untuk mempersiapkan pembentukan istana spiritual untuk kultivasi di masa depan. Dan istana Ling adalah perwujudan dari kekuatan spiritual yang dikultivasikan secara ekstrim. Menurut legenda, ada apoteker yang lebih kuat daripada alkemis tingkat abadi. Mereka menggunakan istana roh untuk memenjarakan para abadi yang kuat. Dalam sekejap mata, para abadi yang kuat akan kembali menjadi debu. Di antara mereka, saya khawatir hanya Anda yang dapat melakukannya sendiri di masa depan. Pengalaman, Ye Meng menjelaskan dengan hati-hati. Meskipun Xiao Yan tidak bisa menjadi muridnya sendiri, akan lebih baik jika dia merasa lebih baik tentang apotek. Batu jiwa, istana roh. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, ini adalah pertama kalinya seseorang memberitahunya hal semacam ini, dan orang di depannya memiliki modal terakhir untuk mengajari Xiao Yan. Senior, mohon beri saran tentang cara menangani batu jiwa dan istana roh. Xiao Yan juga tahu bahwa keterampilan pemurnian Ye Meng jauh lebih unggul darinya, dan segera meminta saran dengan rendah hati, mengenai kondensasi dan pembangunan istana spiritual, apalagi kamu, bahkan bagiku sekarang, masih terlalu dini untuk mengatakannya, jadi tugasmu sekarang adalah menelan batu jiwa untuk mengompresi kekuatan jiwamu. Ye Meng menghadapi Xiao Yan yang sopan dan langsung tertawa. Dia adalah seorang apoteker tingkat 2 yang bermartabat dan jujur dari pangkat kaisar. Meskipun dia telah berhasil mengompresi kekuatan jiwanya dan melahap batu jiwa, dalam analisis terakhir, dia masih belum yakin untuk membangun istana spiritual yang sebenarnya. Lagi pula, jika kamu ingin benar-benar membangun istana spiritual, cahaya mengompresi kekuatan jiwa untuk melahap batu jiwa, ini hanyalah langkah termudah. Jika kamu ingin membangun istana spiritual, yang terpenting adalah kekuatan jiwa. Hanya ketika kekuatan jiwa dapat sepenuhnya menembus alam kaisar dan memasuki alam peri, itu mungkin. Kalau tidak, semuanya hanya omong kosong. Oke, nak, itu saja, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, dan itu urusanmu sendiri. Melahap batu jiwa seharusnya sama persis dengan api suci yang kau telan sebelumnya. Mengenai apa yang akan terjadi, sejujurnya aku tidak dapat membantumu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk semua ini. Ye Meng berkata tiba-tiba dan serius. Ya, Xiao Yan juga samar-samar tahu sesuatu, dan segera sedikit setuju. Lalu matanya tiba-tiba menjadi serius. Tapi jangan gugup, langkah ini tampaknya sulit, tetapi sebenarnya mudah. Ye Meng menatap Xiao Yan dan tampak gugup, lalu berkata dengan nyaman. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Baiklah, jangan bilang aku tidak akan membantumu dari rumah dupa, batu jiwa ada di dalamnya, kau bisa mendapatkannya sendiri. Batu jiwa ini dibakar dengan harga selangit di luar. Jika bukan karena bantuan seseorang yang kau kenal, aku khawatir anakmu akan datang ke sini dengan sia-sia kali ini. Ye Meng berkata sambil menuntun Xiao Yan masuk. Tepat setelah memasuki rumah kayu, tatapan mata Xiao Yan langsung berubah. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah tempat rahasia paviliun pembakaran dupa. Karena Xiao Yan baru saja melihat pil-pil obat ini, jika mereka mengeluarkannya, mereka akan dirampok habis-habisan oleh banyak orang. Ini adalah inti dari sebuah sekte. Ini hanyalah puncak gunung es. Apotek kami, sebagai kekuatan utama di paviliun pembakaran dupa, jauh melampaui imajinasimu. Kata Ye Meng, sepertinya paviliun Fancy yang tidak lemah. Xiao Yan tiba-tiba merasa bangga terhadap sekte saat ini. Ini di sini, aku sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Itu ada di sana. Yang kamu butuhkan untuk promosi adalah tempat yang tenang dan tidak terganggu. Aku pikir itu akan sangat cocok untukmu. Sebelum Ye Meng sempat selesai berbicara, Xiao Yan hanya merasakan tubuhnya ringan,
dan Ye Meng langsung tertarik ke bagian kecil ruang itu, di luar angkasa. Aku tidak tahu seberapa parah serangan barang antik tua ini terhadap Ye. Kaisar petarung bintang 9 yang bermartabat, jika bukan karena tubuhku yang kuat, aku khawatir aku akan tertembak sampai mati. Xiao Yan mengeluh, lalu mengarahkan penglihatan tepinya ke ruang kecil ini. Ada banyak ruang di apotek pemurnian ini, dan Ye Meng dan yang lainnya telah menyiapkan kunci jiwa di setiap ruang, yang sangat aman. Adapun tempat Xiao Yan di sini, itu adalah ruang kecil yang khusus dibuka Ye Meng agar Xiao Yan bisa menerobosnya. Apakah itu batu jiwa, putih murni dan tanpa cacat, tanpa kekuatan apapun, sepotong kecil batu putih keperakan. Xiao Yan melirik ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan segera menatap benda yang paling mencolok di ruang ini. Itu adalah batu yang berkilauan. Batu itu putih murni dan tanpa cacat, tanpa hiasan warna apapun. Jika harus mengatakannya, batu itu berwarna putih keperakan. Saat ini, batu jiwa itu perlahan mengintai di udara. Rasanya sangat hangat. Xiao Yan berjalan mendekat dengan lembut, melambaikan telapak tangannya, dan batu jiwa itu tiba-tiba terserap ke dalam tangannya. Seketika, kehangatan yang luar biasa hangat mengenai telapak tangannya, menyebabkan Xiao Yan berbicara. Weng Om, saat Xiao Yan memegang batu jiwa itu, kekuatan jiwa yang mengerikan di alam jiwa Xiao Yan tampak tergerak, dan ada tanda-tanda samar menyatu ke dalam batu jiwa itu. Sepertinya apa yang dikatakan Ye Meng tidak salah. Dengan batu jiwa ini, kamu benar-benar dapat melangkah ke apoteker tingkat kaisar tingkat 2. Xiao Yan setuju dalam hatinya, dan rasa sayangnya kepada Ye Meng langsung meningkat. Xiao Yan dapat merasakan bahwa nilai batu jiwa ini benar-benar luar biasa. Alasan mengapa Ye Meng memberikannya kepada Xiao Yan dengan sepenuh hati adalah karena Xiao Yan menunjukkan potensi yang luar biasa. Namun, Xiao Yan tahu tentang ini, banyak teman memiliki banyak jalan, jadi dia tidak merasa jijik. Langkah selanjutnya adalah melahap batu jiwa untuk memampatkan kekuatan jiwa. Suara Xiao Yan terdengar sangat berat, karena dia tahu bahwa langkah ini tidak dapat mentolerir kecerobohan sekecil apapun. Jika tidak, jika seseorang secara tidak sengaja melukai sumbernya, dia tidak akan bisa tertawa atau menangis. Sudah lama, dengan munculnya suara Xiao Yan, seorang manusia yang persis seperti Xiao Yan tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan. Manusia ini sebenarnya adalah Xiao Yan, dan auranya persis sama dengan Xiao Yan. Masih lebih aman seperti ini. Tubuh asli Xiao Yan melihat kemunculan avatar jiwa kaisar, dan dia segera memperoleh sedikit kepercayaan diri di dalam hatinya, dan berkata, "Kau membuat keributan besar, melahap batu jiwa untuk memampatkan kekuatan jiwa tidak akan membahayakanku, tapi kau. Dan jika itu menyebabkan kerugian, itu juga akan merugikan kita berdua. Bagaimanapun, kita adalah satu kesatuan." Klon jiwa Xiao Yan berkata sambil tersenyum. "Justru karena kita adalah satu kesatuan, aku memanggilmu, kalau tidak, aku tidak akan sanggup menanggung hal semacam ini." Tubuh asli Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera membuka mulutnya. Sebenarnya, Xiao Yan juga tertekan saat ini. Ketika dia berada di atas benua Doqi, kekuatan jiwanya baru saja mencapai alam kaisar. Xiao Yan tahu bahwa ada cara untuk melakukan ini, dan kemudian dia datang ke Kaisar Xuanling. Karena beberapa kebetulan, dia memadatkan avatar jiwa ini. Avatar jiwa ini baik atau buruk gelombang tidak baik, tetapi hal baiknya adalah dia dapat membantu Xiao Yan bertarung. Ketika kamu bertarung melawan orang lain, ketika kamu seimbang, ada rekan setim yang memiliki kekuatan yang sama dan memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi dengan dirimu sendiri, yang tidak diragukan lagi adalah lapisan gula pada kue. Namun, ketika bertarung dengan orang lain, jika itu menyakiti Xiao Yan sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jika avatar jiwa ini terluka, niscaya akan kembali kepada Xiao Yan sendiri, dan umpan balik semacam itu masih sangat besar. Jadi sekarang untuk menembus kekuatan jiwa, Xiao Yan harus menjadi lebih berat dan memanggil avatar jiwa untuk menghindari penyimpangan apapun. Jika demikian, maka mari kita lakukan denganmu. Tetapi kamu sudah lama tidak memanggilku. Kupikir kamu melupakanku." Xiao Yan, avatar jiwa, berkata dengan ringan. "Lawan yang telah kamu hadapi baru-baru ini semuanya berada dalam kisaran yang dapat kamu hadapi, dan kata-katamu digunakan sebagai kartu truf, dan kamu tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali jika memang harus. Jika tidak, terlalu banyak kartu akan ditampilkan, dan akan mudah jatuh.
Tubuh asli Xiaoyan, terserah kamu. Klon jiwa itu mengucapkan sepatah kata, dan kemudian menjadi diam di samping. Dia tahu bahwa tidak perlu baginya untuk melakukan apapun sendiri untuk mengompresi kekuatan jiwa dengan batu pemakan jiwa. Ini adalah akhir dari masalah ini, mari kita mulai. Melihat masa lalu sudah siap, Xiaoyan segera mengembuskan napas lega, lalu menatap batu jiwa di tangannya, dan perasaan panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Gulu-gulu, Xiaoyan memejamkan mata dan beristirahat. Ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mencapai titik jenuh, suara aneh keluar dari tubuhnya. Dengan munculnya suara ini, Xiaoyan tahu bahwa sudah waktunya, dan segera membuka matanya. Sepertinya dia pasti akan memenangkan promosi ini. Klon jiwa di samping berbicara dengan agak tajam. Mulai, tubuh asli Xiaoyan mendengus dingin, dan kemudian kekuatan api suci yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Bum bum bum, kekuatan api suci yang menyilaukan baru saja lahir, dan dia segera membungkus telapak tangan Xiaoyan yang memegang batu jiwa putih perak dengan erat, seolah-olah memeriksa, membakar batu jiwa berulang-ulang tanpa jejak, sedikit meredup. Petik 2, orang baik, kamu sangat berhati-hati. Avatar jiwa itu langsung terkejut. Alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini adalah untuk mencegah seseorang melakukan apapun di batu jiwa ini. Bagaimanapun, batu jiwa ini adalah hal penting yang terkait dengan istana spiritual di masa depan, jadi tidak mungkin untuk berhati-hati. Jika tidak, begitu seseorang melakukan sesuatu di batu jiwa, itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi pembentukan istana spiritual di masa depan. Dengan karakter Xiaoyan, hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Kekuatan jiwa, keluarlah. Xiaoyan melihat bahwa batu jiwa ini diperiksa oleh kekuatan api sucinya dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Jadi dia segera menenangkan diri dan mendesak kekuatan jiwa di tubuhnya untuk melampiaskannya ke batu jiwa di telapak tangannya. Tabrakan, kekuatan jiwa yang tak terlihat itu seperti aliran air, langsung muncul dari lautan jiwa Xiaoyan, dan kemudian di bawah tekanan konstan Xiaoyan, ia menuju batu jiwa di telapak tangannya. Keluarlah untukku, Xiaoyan berteriak dengan marah. Tepat ketika dia memobilisasi kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa ada jejak kekuatan jiwa sehingga dia tidak ingin keluar dari alam jiwanya, seolah-olah dia tahu sesuatu. Melihat ini, bagaimana Xiaoyan bisa menahannya? Bagaimanapun, dia juga adalah penguasa kekuatan jiwa ini. Dengan keteguhan hati Xiaoyan, kekuatan jiwa itu tidak terlihat dimanapun, dan langsung dipadatkan ke dalam batu jiwa perak di depannya oleh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasa bahwa semua kekuatan jiwa di alam jiwanya telah dikeluarkan. Dia mengangguk puas dan kemudian menatap batu jiwa di tangannya. Sekarang kekuatan jiwaku ada di batu jiwa ini. Jika aku melawan orang di masa depan, aku khawatir aku bisa menggunakan benda ini sebagai kartu truf. Meskipun harganya terlalu tinggi, itu masih merupakan hal yang baik. Xiaoyan tertawa. Dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang mengejutkan dari batu jiwa itu. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam fluktuasi itu adalah kesempurnaan kecil di alam kaisar, dan dia pasti akan membunuh kaisar petarung bintang 7 yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka bisa mengompresi kekuatan jiwa dengan begitu lancar. Xiaoyan tampak mengatakan sesuatu dengan terkejut, dan segera membalik batu jiwa perak itu. Menurut apa yang dikatakan Ye Meng, tidak mudah untuk mengompresi kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin dia mengira Xiaoyan akan begitu santai? Tetapi aku khawatir Xiaoyan sendiri tidak tahu bahwa kekuatan jiwanya sangat murni, jadi sangat mudah untuk mengompresinya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiaoyan telah menelan banyak sumber jiwa yang dikumpulkan oleh klan jiwa, jadi dalam hal kemurnian, aku khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Sudah waktunya untuk menelannya, Xiaoyan bergumam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung mengangkat batu jiwa di tangannya, dan kemudian kekuatan api suci berwarna kaki muncul. Jika seperti yang dikatakan Ye Meng, menelan batu jiwa sama dengan menelan api suci, maka yang perlu kulakukan sekarang adalah membungkus batu jiwa itu dengan kekuatan api suci. Maka, itu akan menjadi terobosan yang paling penting. Xiaoyan berkata dalam hatinya. Wei Wei berpikir, melahap. Saat berikutnya, kekuatan api suci Xiaoyan tiba-tiba berkumpul menuju batu jiwa perak, dengan aura mengerikan yang luar biasa. Bum bum bum. Kekuatan api suci baru saja menyentuh batu jiwa, dan batu jiwa itu bergetar pada awalnya, lalu menjadi gelisah, seolah-olah tahu bahwa kekuatan api itu mencoba melahap dirinya sendiri. Seketika,
batu jiwa itu tidak lagi tenang dan bangkit untuk melawan. Sabu, pada saat yang sama, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan jiwanya di batu jiwa itu tiba-tiba kehilangan kontak, dan kemudian kekuatan jiwanya yang telah dipadatkan di batu jiwa itu tampaknya digunakan oleh batu jiwa itu. Batu jiwa ini benar-benar gelisah. Xiaoyan berkata dengan tatapan mata yang galak, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari batu jiwa perak itu. Tekanan ini secara alami tidak asing bagi Xiaoyan, karena tekanan ini adalah miliknya sendiri. Kekuatan jiwa tingkat alam Kaisar Xiao Cheng, tetapi kekuatan jiwanya saat ini sedang dikendalikan oleh batu jiwa, bertarung melawan api sucinya sendiri. Kekuatan jiwa Xiao Chenggong di tingkat alam Kaisar memang dahsyat, tetapi jika dibandingkan dengan api suci milikku, itu tidak ada apa-apanya. Jadi, hancurkan. Suara Xiaoyan dipenuhi dengan kekuatan api yang membakar, yang tiba-tiba membesar, lalu bersiul ke arah batu jiwa. Batu jiwa itu juga menyadari bahwa kekuatan api suci Xiaoyan yang sangat besar bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan, dan segera menjadi lemah, dan suaranya yang lemah seolah memohon belas kasihan. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Xiaoyan merasakan batu jiwa itu menjauh, dan langsung tertawa. Serangan mengerikan yang baru saja dia lakukan akhirnya membuat batu jiwa itu ketakutan, tetapi sekarang batu jiwa itu tidak berani memiliki sedikit pun ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Ayo, Xiaoyan berhenti selama beberapa detik sebelum berbicara. Begitu suaranya jatuh gelombang, batu jiwa putih perak di telapak tangan itu berkelebat dan berubah menjadi aliran cahaya putih. Di bawah penutup api suci kuning tanah Xiaoyan, itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bum bum bum, begitu batu jiwa itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, rasa penolakan yang sangat kuat lahir di tubuh Xiaoyan. Perasaan itu, sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang menolak masuknya batu jiwa itu. Apa-apaan ini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan kemudian matanya menjadi sedikit. Waspada, jika kau terus seperti ini, saat ki pendendammu habis, kau mungkin akan mati, jadi kau tidak bisa hanya duduk diam seperti ini. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Batu jiwa, biarkan aku masuk. Xiaoyan menahan rasa sakit dan langsung melesatkan batu jiwa itu ke alam jiwa. Baru saat itulah Xiaoyan merasa bahwa kondisi tubuhnya telah stabil. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu tadi, tapi itu benar-benar kuat. Xiaoyan memberikan peringatan palsu, lalu berkata tanpa bahaya. Adapun kekuatan misterius yang baru saja menahan batu jiwa agar tidak memasuki tubuh, itu berasal dari jimat pemakan jiwa yang jahat, tetapi Xiaoyan tidak menemukannya. Selanjutnya, saatnya untuk membuat terobosan. Setelah melakukan semuanya, dia memampatkan kekuatan jiwa ke dalam batu jiwa, dan batu jiwa itu ditelan ke dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba tersenyum. Beri aku terobosan. Saat berikutnya, Xiaoyan berkata perlahan di ruang kecil ini, dan kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan-lahan tersebar dari batu jiwa di alam jiwa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari itu, Qin Xin tidak khawatir, tetapi ada berita bahwa dia keluar pagi-pagi dan pulang terlambat setiap hari untuk mengunjungi Xiaoyan. Ye Meng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dan Qin Xin juga tahu bahwa pasti butuh lebih dari 1 atau 2 hari untuk menerobos ke alkemis kelas 2 dari peringkat kaisar. Ini hari kelima, Qin Xin datang ke sini untuk berdoa bagi Xiaoyan seperti biasa. Salah satunya adalah menunggu Xiaoyan, dan yang lainnya adalah menghindari kultivasi. Bagaimanapun, kultivasi Qin Xin telah mencapai kemacetan saat ini. Jika dia berada di kediamannya, dia pasti akan diajari oleh gurunya. Saya khawatir prestasi anak ini di atas kekuatan jiwa setara dengan Fuyao. Ye Meng berjalan keluar perlahan dan berbicara kepada Qin Xin. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Meng tidak meninggalkan apotek, tetapi telah menjaganya di sini. Pertama, dia khawatir Xiaoyan akan menerobos terlepas dari masalah apapun yang dia hadapi, dan mudah untuk menyelesaikannya. Kedua, dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Sungguh trik yang hebat. Ngomong-ngomong, di mana Leng Fuyao? Qin Xin langsung berkata karena dia tidak melihat Leng Fuyao hari ini. Haha, Nizi itu sering dipukul oleh Xiaoyan, dan pria itu terus menggangguku untuk pergi berlatih. Bukan karena dia berjanji padanya bahwa dia keras kepala. Dia seharusnya bekerja keras sekarang. Lagi pula, dia berjanji untuk membiarkannya keluar dan melihat reruntuhan. Ye Meng berkata sambil tersenyum. Orang ini,
Qin Xin tentu saja tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Qin Xin kurang lebih tahu tentang karakter Ye Meng. Bum bum bum. Tiba-tiba, saat keduanya berbicara, awan petir tiba-tiba berkumpul di langit. Minggir. Tetapi saat berikutnya, Ye Meng merentangkan tangannya, dan awan petir di atas langit langsung menghilang. Sepertinya orang ini berhasil. 5 hari benar-benar aneh. Rao, berdasarkan pengalaman Ye Meng, hanya dapat menggunakan kata aneh dalam evaluasinya terhadap Xiaoyan. Bagaimanapun, Ye Mengke belum melihat siapapun yang bisa dalam 5 hari. Kekuatan jiwa yang terkompresi melahap batu jiwa. Melihat ini, Qin Xin juga mengangguk diam-diam. Alasan mengapa Ye Meng menghancurkan Lei Yun adalah untuk menurunkan reputasi Xiaoyan. Berhasil, Qin Xin menatap Xiaoyan yang telah sedikit mundur dari ruang kecil itu, dan segera bertanya dengan sekuat tenaga. Itu kebetulan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia secara alami menoleh dan tersenyum. Xiaoyan saat ini, tetapi dalam arti sebenarnya, dapat dianggap sebagai apoteker tingkat kaisar kelas 2. Apoteker tingkat 2 tingkat kaisar juga dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi, dan manusia. Kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya berada pada tingkat menengah tingkat manusia. Hei, anakmu benar-benar mengejutkan. Melihat ini, Ye Meng tidak bisa menahan senyum. Kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior. Jika kamu membutuhkannya di masa mendatang, jangan ragu untuk berbicara. Xiaoyan mendengar ini dan mengatakan sesuatu kepada Ye Meng. Bagaimanapun, betapa berharganya batu jiwa itu sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melakukan ini. Semuanya adalah keluarga, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Tetapi kamu harus mengatakan itu. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ye Meng tampaknya telah menunggu kata-kata Xiaoyan, dan segera berkata. Aku tidak tahu apa yang salah. Xiaoyan mengerutkan kening, tampaknya bagaimana dia tahu bahwa Ye Meng sangat licik dan licik. Batu jiwa kasih sayang itu sengaja dilakukan oleh orang ini, dan dia langsung merasa seperti jatuh ke dalam lubang besar. Hehe, masalah ini tidak sulit bagimu. Permintaanku adalah kali ini reruntuhan dibawa masuk dengan Leng Fuyao, dan mereka dibawa keluar dengan utuh. Ye Meng berkata, apa? Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Berita tentang reruntuhan itu belum dilaporkan secara spesifik bahkan sekarang. Jika aku berjanji pada orang ini, aku takut aku. Jangan takut, masuk akal jika akan ada berita yang keluar dari reruntuhan baru-baru ini, dan permintaanku tidak terlalu banyak. Kamu membawa Leng Fuyao dalam perjalanan ini. Meskipun orang ini tidak kuat dalam pertempuran, dia jauh lebih kuat darimu dalam mengidentifikasi dan memurnikan pil obat, termasuk produksi beberapa pil detoksifikasi, jadi bersamanya, kamu tidak akan menderita. Tampaknya melihat keengganan Xiaoyan, Ye Meng buru-buru berbicara tentang manfaat Leng Fuyao. Ya, tapi biarkan dia mendengarkanku, kalau tidak aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Aku telah mengambil manfaat dari Ye Meng, jadi aku tidak bisa menolak untuk menyetujui permintaan orang lain ini, kalau tidak ini agak tidak masuk akal. Itu wajar, aku akan mengajarinya ini. Ketika berita tentang reruntuhan itu keluar, kamu akan datang ke sini sekali. Sekarang, jika kalian berdua memiliki masalah lain, aku tidak akan meninggalkan kalian. Ye Meng segera memerintahkan pengusiran. Ayo pergi. Ayo kembali dulu. Qin Xin mengangguk sedikit, lalu meninggalkan apotek terlebih dahulu. Selamat tinggal. Xiaoyan juga menyapa Ye Meng sebentar, lalu perlahan meninggalkan apotek. Xiaoyan, bagaimana mungkin bibit yang bagus bisa lebih murah daripada bajingan Su Jin itu? Ye Meng melihat hilangnya Xiaoyan dan sedikit tidak puas, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan, apakah mereka sudah pergi? Xiaoyan dan yang lainnya baru saja pergi, ketika Leng Fuyao tiba-tiba keluar dari rumah kayu. Pada saat ini, Leng Fuyao memiliki bau mesiu di sekujur tubuhnya, jelas dia masih memurnikan. Membuat pil, reading. Aku baru saja pergi, ada apa? Ye Meng mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat murid kesayangannya begitu berbakti kepada seorang pria untuk pertama kalinya. Apakah dia berhasil? Mata Leng Fuyao memancarkan sedikit kekeras kepalaan, lalu Bei menggigit bibirnya, menatap tempat Xiaoyan menghilang dan berkata. Berhasil. Dari memasuki ruang kecil untuk mengompresi kekuatan jiwa dan melahap batu jiwa,
totalnya akan memakan waktu 5 hari. Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan segera tahu bahwa dia salah. 5 hari, bagaimana mungkin? Aku ingat butuh waktu sebulan penuh, Tuan, Xiao Yan ini. Begitu suara Ye Meng jatuh, ekspresi Leng Fuyao tiba-tiba menjadi aneh. Hehe, itu, sebabnya aku mengatakan bahwa anak ini tidak lebih lemah darimu dalam hal kekuatan jiwa. Ye Meng berkata seolah-olah dia telah berhenti, dan kemudian tersenyum perlahan. Tuan, aku mengerti, kali ini keluar dari reruntuhan, aku akan mengikutinya. Mata Leng Fuyao berkedip dengan tekad, dan dia segera keluar. Kemudian menghilang secara langsung, jelas berkonsentrasi pada kultivasi. Jadi yang terbaik, aku khawatir sesuatu akan terjadi pada saat itu, dan itu akan sulit ditangani. Ye Meng mendengar kata-kata itu, dan kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Dia tahu persis karakter muridnya sendiri. Leng Fuyao ini jelas merupakan tong mesiu yang meledak ketika disentuh. Jika ini tidak dikendalikan dan dibiarkan keluar, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah. Tapi Xiao Yan, meskipun gadis ini cukup kejam, temperamennya tidak buruk. Aku berharap kali ini reruntuhannya bisa tumbuh sedikit, dan itu juga akan menambah kekuatan untuk kompetisi sekte di masa depan. Ye Meng selesai berbicara dan melihat ke atas. Melihat ke kejauhan, dia perlahan menghilang, jelas sibuk dengan hal-hal lain.